anugerah yang Kau berikan buat kami, yaitu hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang menangkap rencana Tuhan, hidup yang melakukan apa yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika kami lakukan sampai kepada garis akhir ini sebuah persembahan yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan hari lepas hari Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi tujuan dan kehendak, bukan tujuan kami, bukan kehendak kami. Terus sebabnya kami bersyukur untuk arahan pesan demi pesan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk visi yang baru yang Kau berikan buat kami. Tuhan menghendaki kami menjadi alat yang luar biasa di tangan Bapa, menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Oleh sebab itu Tuhan, singkapkan apa menjadi pesan Tuhan buat kami di minggu ini. Kami mau diajar, kami mau disingkapkan. Berbicara buat kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apakah udah baca dibuka, kayaknya baru-baru jadi banget soalnya. Oke, pesan Tuhannya adalah gini: mulailah perluas pandangan matamu. Mulailah perluas pandangan matamu. Jadi pesan Tuhan buat kita, ya memang setiap datang sama Tuhan kadang-kadang aduh apalagi gitu ya. Oke, apalagi nih yang kira-kira Tuhan mau sampaikan. Nah ternyata kali ini pesan Tuhan difokuskan kepada pandangan, Bapak Ibu Saudara, pada pandangan mata tentunya ya. Tuhan mau pandangan mata kita jangan hanya tertuju kepada diri kita sendiri aja gitu. Tuhan sebenarnya gini, Tuhan lagi mau bawa kita ke dalam perkara-perkara yang besar, katakan amin. Tuhan lagi mau ajak kita untuk alami hal, Tuhan mau melakukan hal luar biasa dan Dia mau ajak kita gitu maksudnya. Oleh sebab itu fokus pandangan kita jangan hanya tertuju pada diri kita sendiri selalu gitu ya. Ada banyak hal besar yang Tuhan mau lakukan. Nah, Tuhan mau lihat ada sesuatu hal yang besar di luar gitu. Jadi perluas pandangan mata kita. Itu yang Tuhan maksud, nanti saya jelaskan lebih lagi ya. Jadi hidup ini bukan hanya seputar tentang diri kita kok. Hidup ini yang kadang-kadang ya apa kok hidup ini kok begini-begini aja, kok segitu-segitu aja. Oh enggak, itulah sebabnya Tuhan kasih tahu, jangan cuma fokus kepada diri kita segitu-gitu aja gitu. Tapi ada banyak hal besar gitu. Oke, kita buka dulu Yohanes 4 ayat 35. Ini diambil dari kisah Yesus ketemu sama perempuan Samaria. Kisahnya udah apa banget ya. Tapi mari kita tangkap sesuatu lewat pesan Tuhan ini. Yohanes 4 ayat 35. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya satu ayat ini. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ternyata inilah cara Yesus juga mengajak murid-muridnya, yuk jangan cuman pandang hal-hal yang kecil selingkup diri mereka sendiri, tapi Tuhan ajak murid-murid, yuk lihat sekelilingmu. Ternyata ada hal besar yang sudah Tuhan sediakan gitu. Nah kisah ini memang dimulai ketika Yesus memilih untuk melintasi daerah Samaria. Jadi kalau kita baca dari awal Bapak Ibu, Yesus itu dalam perjalanan menuju Galilea. Kenapa Yesus menuju Galilea? Karena ada berbagai hal ya. Semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, semakin orang Farisi membenci Yesus karena ternyata pengikut dia lebih besar dari pengikut Yohanes. Yohanes 14 itu diawali orang itu. Untuk menghindari semuanya itu Yesus memilih untuk ya udah kita menghindar dulu, kita ke Galilea, diajak murid-muridnya ke Galilea. Tetapi ternyata di dalam perjalanan ke Galilea, Yesus punya tujuan. Dia menyimpang dulu, mampir dulu ke wilayah Samaria. Kita udah sering dengar itu. Sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya gini maksudnya. Ke Galilea lewat Samaria itu bukan satu-satu jalan. Mau jalan lain juga bisa dan mungkin lebih cepat juga, tapi Yesus memilih untuk ke Samaria. Ya udah murid-murid ikut aja ke Samaria. Ternyata Yesus punya misi ke sana. Yesus mau berjumpa dengan seorang yang disebut perempuan dari Samaria. Oh, ternyata Yesus punya tujuan yang luar biasa. Mau berjumpa dengan perempuan itu yang kelak suatu hari, suatu ketika dipakai Tuhan sebagai alat pemberita kabar sukacita buat keselamatan orang-orang di wilayah sana. Memang Bapak Ibu Saudara, bicara soal Samaria. Samaria itu seringkali dianggap rendah sama orang Yahudi. Padahal mereka sama-sama orang Israel, sama-sama orang Yahudi sih sebetulnya.
Cuman karena sejarah masa lalu ya, orang Samaria itu banyak kawin campur dan lain-lain yang membuat mereka udah gak ori lagi sebagai orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pandang Samaria itu rendah gitu ya, sehingga orang Samaria itu diperlakukan gak lebih daripada orang-orang yang gak percaya Tuhan. Jadi di mata orang Yahudi, mandang orang Samaria, ini modal kafir punya katanya. Ini orang-orang yang gak ada bedanya lah sama bangsa-bangsa lain katanya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, apa yang dianggap rendah oleh orang Yahudi justru dipakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Nah, kembali lagi ke perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah seorang yang wanita biasa yang memiliki kehidupan sebetulnya yang tertutup. Dia dikucilkan oleh kaumnya sendiri karena dia memiliki reputasi yang gak terlalu bagus ya. Nah, dia gak sadar kalau siang itu Yesus sudah menanti dirinya di sumur Yakub. Karena dia setiap siang memang ambil air ke sumur Yakub ya. Nah, perjumpaan perempuan ini dengan Yesus ternyata mengubahkan hidupnya dan pandangan matanya. Nah, ini ada sesuatu berkaitan dengan pandangan mata. Jadi perjumpaan dengan Yesus siang itu mengubahkan seluruh kehidupannya, seluruh fokusnya, seluruh pandangannya kepada pandangan yang lebih besar, yaitu tentang kepentingan kerajaan surga. Ini gak pernah dia sangka. Siapa yang nyangka dia akan ketemu Mesias pada siang hari itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya ringkasannya dulu. Sementara Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Nah, singkat cerita nih, waktu Yesus datang ke sumur, murid-murid itu langsung izin, "Guru, kami mau ke kota dulu, mau beli makanan, lapar nih," gitu ya. Jadi perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria itu tidak diketahui oleh murid-muridnya, karena memang lagi beli makanan ke kota. Nah, kemudian sepulang murid-murid beli makanan dari kota, mereka udah lihat dari jauh tuh, guru lagi ngobrol sama siapa tuh? Sama perempuan gitu ya. Nah, begitu murid-murid udah mendekat ke tempat di mana posisi Yesus berada, tiba-tiba perempuan Samaria itu selesai bicara sama Yesus, dia meninggalkan tempayannya dan pergi. Pergi kemana? Ternyata pergi ke wilayahnya untuk memberitakan bahwa dia baru berjumpa dengan Mesias. Dan tinggal murid-muridnya kan bingung, loh, ini kemana nih perempuan ini? Ya, tinggallah Yesus bersama murid-muridnya. Nah, sepeninggal si perempuan Samaria, tinggal Yesus sama murid-muridnya. Nah, Yesus bilang sama murid-muridnya. Nah, nanti ini semua dijelaskan di dalam. Yesus kemudian jelaskan sama murid-muridnya, sekarang lihat, pandanglah sekelilingmu. Di sini dikatakan, dan lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus ajak murid-muridnya supaya, yuk, buka matamu dan lihat sekelilingmu. Nah, ternyata di situ ada maksud daripada Yesus untuk mengajak murid-murid melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Nah, inilah awal mulanya Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi alat Tuhan. Kemudian percakapan Yesus dengan murid-muridnya untuk suruh dia pandang sekeliling. Itu semua tuh ternyata ada maknanya. Dari orang-orang yang punya fokus pandangan yang tertuju kepada dirinya sendiri, kemudian beralih fokus pandangannya kepada hal-hal yang besar yang Yesus tunjukkan. Dan ini mengubahkan kehidupan mereka. Nah, pesan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih buat kita tentang pandangan. Yesus sebagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk memfokuskan pandangan mereka dan perhatikan dengan saksama. Ya, dari fokus pandangan kepada diri pribadi untuk lihat apa yang ada di sekeliling mereka. Demikian pula waktu pesan ini Tuhan berikan sama kita, Tuhan mau dari fokus pandangan mata kita yang tertuju seringkali kepada diri kita, kehidupan kita, hal-hal yang lain tentang kita. Yesus bilang, yuk sekarang lihat, pandang sekeliling. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, setiap kita kan punya tempat tinggal nih. Ada orang yang hidupnya terus berputar seputar di tempat di mana dia tinggal. Aktivitas semua di tempat di mana dia tinggal. Segala hal-hal yang dia lakukan hari lepas hari dilakukan. Udah kayak pandemi aja ya. Banyak orang aktivitasnya sekarang di dalam rumah terus gitu. Ya silakan aja kan. Ada juga yang keluar dan lain-lain. Tetapi gambaran ini adalah gambaran tentang orang yang selama hidupnya kurang lebih beraktivitas berkutat di daerah seputar tentang dirinya, seputar tentang hidupnya sendiri.
Nah lewat pesan ini Tuhan bilang begini nih, nah sekarang bukalah jendela rumahmu. Nah kita bayangkan kan, kayak di ruangan ini aja ya, kita buka hordeng. Nah Tuhan bilang, lihat, hidupmu tuh bukan seputar di dalam rumahmu saja, tapi lihat di luar. Ada banyak hal yang telah aku sediakan buat engkau untuk engkau lakukan perkara-perkara luar biasa bersama aku. Wow. Kayak kita orang percaya di dalam ruangan gereja ini, aktivitas kita nggak seputar di dalam gereja ini kok. Tapi ini jangan disalahpahami pesan ini ya, kadang-kadang pesan kayak begini tuh kadang-kadang suka ditangkap secara salah. Ya dulu pernah tuh ada pesan Tuhan tentang Musa, berangkatlah engkau menuju Fir'aun. Kemudian ada yang datang, Pak, konfirmasi Pak, berarti saya harus keluar dari tempat ini. Saya bilang, nggak nangkep, saya bilang. Bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan mau, yuk pandangan mata kita ya kepada diri sendiri mulai buka, seperti membuka jendela dan lihat. Ternyata kalau kita lihat wawasan di luar, waduh luar itu besar sekali Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan melalui kita di sana. Nah ini ya maksudnya. Dibandingkan dengan fokus yang selama ini mungkin tertuju dan terarah kepada diri sendiri. Saudara jangan tersinggung ya, kalau ada istilah dalam peribahasa Indonesia, katak dalam tempur. Memang konotasinya agak-agak negatif, tetapi benarlah yang disebut katak dalam tempurung ada artinya gini, apa yang dilihat si katak sih? Lihat ke kanan, ya batas tempurung, lihat ke kiri batas tempurung, lihat ke depan batas tempurung. Tetapi ketika tempurung itu dibuka, dia melihat, wow ternyata dunia besar loh. Ternyata banyak yang bisa aku lakukan. Di dalam tempurung aku nggak bisa lompat begitu jauh, tapi di luar ada begitu banyak kesempatan untuk aku bisa melompat. Artinya gini, bukannya pindah jadi di luar, tetapi Tuhan mau pandangan mata kita, yuk ada fokus yang luar, ada pandangan yang Tuhan mau, yuk fokuskan kepada hal itu. Seperti Yesus sama murid-muridnya, lihatlah ini ladang belum menguning, ini tugasmu lah, gitu maksudnya. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan agar mengalami hal-hal yang besar, ya, yang Tuhan sediakan di depan. Yang pertama adalah gini, tentang pandangan semuanya. Arahkan pandangan dari dalam diri kita kepada tujuan Tuhan. Arahkan pandangan dari dalam diri kita sendiri ini kepada tujuan Tuhan. Ya ini lagi bicara gini, ada prinsip ya. Prinsip kerinduan besar yang disertai tindakan besar akan mengalami perubahan besar. Kerinduan besar yang disertai dengan tindakan besar akan mengalami perubahan besar. Dari fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada tujuan Tuhan, ya. Namun perlu disertai dengan apa? Keputusan dan tindakan besar menyertai. Kalau ditanya rindu nggak? Wah rindu Pak. Masa saya hidup gini-gini aja? Nah setiap orang kalau ditanya rindu nggak? Pasti rindu lah. Setiap kita rindu. Nah tapi kalau cuma berhenti di kerinduan aja, maka nggak pernah terjadi apa-apa. Waktu Tuhan nyatakan pesan ini, rindu nggak? Tuhan pakai secara lebih luar biasa lagi, dengan lingkup yang lebih luar, pasti kita, dan lingkup yang lebih besar, pasti kita rindu. Tapi kalau rindu aja, nggak terjadi apa-apa. Kerinduan itu harus ditambah dengan tindakan besar, baru menghasilkan sebuah perubahan besar. Berapa banyak orang ingin rindu mengalami Tuhan? Aku rindu mengalami zaman Tuhan. Masa sih orang lain aja dengar suara Tuhan, aku juga mau dong. Tapi kalau cuma rindu melulu, apakah mengalami hal-hal yang besar? Enggak. Tapi kalau rindu disertai dengan tindakan mencari Tuhan, mendekat, karena rindu dan haus mengalami Tuhan, nah baru mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau cuma berhenti di rindu aja, ya udah sama aja kondisinya. Berapa banyak yang orang-orang rindu berubah? Aduh Pak saya pengen berubah, Pak bener Pak enggak? Pengen berubah. Ya boleh, puji Tuhan, karena memang start harus dimulai dari kerinduan. Tapi kalau cuma pengen melulu, nggak pernah disertai dengan sebuah langkah nyata, nggak akan pernah mengalami sebuah perubahan besar di situ. Ya. Bangsa Israel juga rindu di zaman Hosea kan.
Ketika Tuhan menjanjikan ada begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang bermunculan, ada begitu banyak pohon-pohon yang bertunas dan berbuah, bangsa Israel rindu. Tapi Tuhan bilang kan, gak cuma rindu aja, harus disertai dengan sebuah langkah. Langkahnya apa? Seperti carang, itu carang mesti ditempelin kepada pokoknya. Baru terjadi sesuatu, baru tunas muncul, buah muncul. Kalau itu pohon bunga, muncullah bunganya. Kalau itu pohon buah, muncullah buahnya. Kalau itu pohon sayur, keluar sayurnya. Ketika apa? Carang itu nempel sama pokoknya. Jadi nggak jangan berarti cuma di kerinduan aja. Kalau bicara kerinduan, semua orang rindu kok gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 15. Nah, Yohanes 4 ayat 15 kan bilang, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kita udah tahu lah ya, percakapan Yesus dengan Samaria kan dengan perempuan Samaria diawali kan waktu Yesus nunggu di sumur, datanglah perempuan mau ngambil air, kemudian Yesus bilang, beri aku minum. Masa orang Yahudi minta air sama orang Samaria? Tapi Yesus bilang, kalau kau tahu dengan siapa engkau bicara, engkau pasti akan minta air dan aku pasti akan memberikan. Tapi kan kau nggak bawa timba. Lalu Yesus bilang, kalau kau minum air dari sumur ini kau haus lagi, tapi kalau kau minum air daripadaku kau nggak pernah haus lagi. Bahkan itu akan memancar seperti mata air yang nggak pernah habis sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Nah, perempuan Samaria itu begitu mendengar, dia bisa menyediakan air yang air yang memancar seperti mata air, dan gak akan pernah haus lagi. Ini perempuan kan kena banget perkataan Yesus, karena memang selama waktu itu hidupnya memang kering. Hidup perempuan Samaria itu kering, hidup yang dikucilkan tiap hari. Ya, ini kesimpulan, memang gak tertulis secara jelas di situ, tetapi cara ngambil air di tengah siang hari bolong di kota Samaria, di wilayah tanah Palestina itu bukan hal yang normal. Menunggu sampai orang-orang yang ngambil air udah pada pulang, baru giliran dia udah tengah hari baru ngambil air. Dan Yesus tahu, makanya dia nunggu kan di sumur yang. Karena ternyata gini, perempuan ini memang menjalani sebuah kehidupan yang tertutup. Dia udah mungkin dia udah capek dah dengar gunjingan orang. Kan kita tahu kan latar belakangnya kan, suaminya pernah punya 5 suami dan sekarang yang tinggal sama dia bukan suaminya. Mungkin waktu dia ngambil air dia mendengar gunjingan, hati-hati jangan dan dekat-dekat suamimu sama perempuan itu nanti jadi yang ketujuh katanya. Mungkin gitu ya, pernah. Sehingga malaslah dengar kayak begitu. Mendingan nunggu orang pada pulang baru dia ngambil air. Artinya dia menjalani sebuah kehidupan yang nyaman nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang kering, ingin perubahan nggak? Perubahan, kalau orang pasti ingin perubahan. Ingin sesuatu yang berubah. Hidup kok gini-gini melulu. Pak, inikah yang namanya hidup di dalam Kristus yang kering gak ada apa? Oh, berarti belum mengalami Kristus. Nah, makanya ketika Yesus berkata, kalau kau minum air daripadaku, kau gak haus lagi. Nah, kalau kita kembali ke dalam 4 ayat 15 tadi, apa kata perempuan itu? Gak nunggu lama perempuan ini, langsung dia bilang gini, ayat 15. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku gak haus lagi. Kata berikanlah, Bapak Ibu Saudara, didomi ya, kata dasarnya didomi. Tetapi kata didomi ini adalah meminta dengan sangat. Tuhan, pengen banget dong, aku ingin sekali air yang gak bisa haus lagi itu. Dia meminta supaya Tuhan memberikannya. Dia meminta dengan amat sangat supaya Tuhan memberikan, supaya Yesus memberikan kepada dia. Karena apa? Inilah yang dia butuhkan. Perjalanan hidup yang selama ini dijalani, aduh capek benar, aduh aku minta dong Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan sama Yesus dikabulkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Singkat cerita, hasilnya kehidupan yang begitu, yang menjenuhkan, yang menyakitkan, yang kering, akhirnya berubah. Ketika nggak lama kemudian perempuan ini Tuhan pakai menjadi alat untuk memberitakan kabar bahwa dia berjumpa dengan Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum langsung ke situ, tentunya kemudian dilanjuti oleh percakapan Yesus dengan perempuan itu. Apa yang Yesus beritahukan kepada perempuan itu setelah dia bilang, Tuhan berikan air itu. Kemudian Yesus kan bilang, ya panggil suamimu. Aku kan gak punya suami.
benar katamu, kata Yesus, engkau gak punya suami karena engkau pernah punya 5 dan sekarang yang tinggal bersama engkau bukan suamimu. Nah ini membuat perempuan ini semakin, wow, dengan siapa ini aku bicara, ini pasti nabi ini. Nah tetapi yang saya mau simpulkan ini kan udah sering banget ada cerita itu yang boleh kita tangkap lewat perikop ini adalah gini. Sebelum Tuhan pakai, ada 3 hal lewat percakapan ini yang lebih dulu Tuhan mau ubahkan dalam kehidupan seseorang. Kenapa Yesus tiba-tiba berkata, panggillah suamimu? Memang cara Yesus berkata ini benar-benar luar biasa kan. Mana orang biasa mana tahu, kecuali Yesus yang tahu kehidupan sebetulnya. Tetapi dari sini kita melihat sebenarnya ya ada 3 hal yang Yesus mau ubah dalam kehidupannya. Yang pertama, cara hidup. Yang pertama cara hidup, yang kedua hidup penyembahannya, yang ketiga tujuan hidupnya. Dari cara hidupnya, ini yang pertama-tama Tuhan mau benahi juga. Makanya langsung kan Yesus to the point. Kalau gitu panggil suamimu, aku mau bicara. Nah ini kan yang selama ini dia tutupin. Tapi disitulah Yesus bukakan. Kemudian hal yang kedua yang Yesus mau ubahkan adalah kehidupan penyembahan. Yang pertama cara hidup, yang kedua kehidupan penyembahannya. Begitu ya si perempuan Samaria ini mengetahui, oh Yesus tahu kau pasti nabi. Kalau kami menyembah Allah kami di gunung ini, tapi ya, kalian orang Yahudi menyembah Allahmu di Yerusalem. Itu reaksi si perempuan Samaria. Dari situ Yesus langsung lari kepada penyembahan yang sebenarnya. Kata Yesus kemudian, mulai saat ini kau nggak menyembah kepada Allahmu yang ada di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Tapi Bapa mencari penyembah yang benar, penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya Yesus mengubahkan kehidupan penyembahan si perempuan itu. Baik orang Samaria maupun orang Yahudi punya kehidupan yang udah terpatok ritual keagamaan dua-duanya. Yang Samaria menyembah Allahnya di gunung Gerizim. Karena kan terpecah kan, Israel itu terpecah 2 kan, yang selatan Yehuda, yang atas Samaria. Nah bait Allah itu ada di Yehuda, sehingga buat yang utara Samaria nggak punya bait Allah, maka mereka bikin penyembahan di situ. Yesus bilang bukan di gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem, karena Yesus juga tahu di Yerusalem mereka datang ke bait Allah udah kayak ritual agamawi semua. Tapi Yesus lagi mengajarkan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Allah yang hidup itu nggak mesti terpaku di dalam ruangan dan segala macam ritual dan lain-lain. Karena Allah itu roh. Jadi kita bisa menyembah dimanapun. Itu Yesus ajarkan sebuah cara pandang tentang hidup penyembahan yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya oleh perempuan Samaria ini. Tapi ini yang Yesus perbaiki di dalam kehidupan si perempuan Samaria itu. Cara hidupnya, kehidupan penyembahannya. Kemudian ketika orang kehidupan penyembahannya udah diperbaiki, mestinya tahu tujuan hidup. Yang ketiga tujuan hidup. Makanya yang pertama-tama dibenahi adalah kehidupannya, baik cara hidup maupun hidup penyembahannya. Banyak orang yang rindu dipakai Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan penyembahanmu? Sepanjang tahun kemarin visi 2020 Connected to God, apa yang kita dapatkan lewat visi ya itu? Karena di situ benar-benar Tuhan kasih fasilitas. Ya. Orang cari Tuhan pasti mengalami, tapi Tuhan kalau kasih visi dan tuntunan, yuk terhubung dengan aku, mestinya akan ada sebuah hubungan-hubungan yang luar biasa. Nah ini Tuhan lagi ajarkan kita, kehidupan penyembahan kita sebelum Tuhan pakai menjadi alat-alat yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan penyembahanmu? Bukan cuma sekedar lagu pujian dan lagu penyembahan, bukan lagunya. Apakah hubungan kita yang kita jalin selama ini sama Tuhan? Adakah kehidupan yang penyembahan yang terus terpatok dengan akal pikiran? Apakah kita mulai mencoba belajar menangkap sesuatu di hadiratnya? Saya mau katakan, mendengar suara Tuhan itu bukan karunia. Karunia-karunia dicatat di Alkitab. Tentang menyembah, karunia penyembuhan, karunia menerjemahkan bahasa roh dan lain-lain. Tapi mendengar suara Tuhan adalah hal yang biasa buat orang percaya. Nah ini yang harus kita kejar. Ini kan hal Tuhan, ini kan hal biasa. Aku mendengar suaramu Tuhan. Udah selayaknya aku dengar suaramu.
Jangan berkata, oh dia mah punya karunia sih, makanya dia bisa dengar. Bukan soal karunia, bukan karunia. Hal yang biasa. Nah ini harus kita perbangun kehidupan penyembahan ini. Makanya kan di dalam pesan Tuhan yang tidak engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Nah kadang-kadang kita kan terpatok dengan, aduh Tuhan udah 1 jam, udah ya. Bukan soal angka, tapi soal keterkoneksian kita. Ini yang harus kita bangun. Nah perempuan Samaria ini diperkenalkan Yesus dengan sebuah kehidupan penyembahan. Dari situ dia tahu tujuan kehidupannya. Dia menyadari bahwa yang bicara sama dia ini bukan sekedar guru, bukan sekedar rabi, bukan sekedar rabi, bukan juga nabi, sekedar nabi. Tetapi yang bicara sama aku juga adalah seorang Mesias. Ketika selesai berbicara dengan Yesus, dia bilang, guru, ini betul-betul kabar baik buat aku. Banyak orang-orang di wilayahku yang belum mengalami seperti ini. Aku pamit ya, aku pergi kepada mereka. Langsung dia menangkap tujuan hidupnya. Kenapa dia mesti berjumpa dengan Yesus yang itu? Karena ini Tuhan mau pakai dia menjadi vessel of honor, perabot untuk maksud yang mulia. Makanya murid-murid kan baru pulang dari kota beli makanan kan, dia ngeliat, guru lagi ngobrol sama perempuan. Perempuan itu pergi ke mana ya gitu. Nah dia kan nggak tahu apa yang sedang berlangsung. Tapi yang pasti di dalam waktu yang relatif nggak terlalu panjang, terjadi perubahan dalam kehidupan wanita Samaria. Dia nangkep tujuan hidupnya. Sebuah kehidupan yang menggairahkan. Dia tinggalkan tempayan itu, dia kasih kabar kepada orang-orang yang ada di wilayah Samaria sana. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, kenapa sih perempuan Samaria yang dipakai? Lagi-lagi Tuhan sebenarnya kalau kita perhatikan di perjumpaan di kisah Yesus dan orang Samaria, perempuan Samaria ini banyak sekali perbandingan kalau kita perhatikan. Dalam hal ini tentang Samaria dan Yahudi. Orang Yahudi itu kan menganggap remeh Samaria. Makanya kalau kita perhatikan kan di dalam berbagai peristiwa kan selalu Yesus pakai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Perempuan Samaria. Untuk apa sebetulnya? Untuk menemplak orang-orang Yahudi. Mereka kan orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang terkenal sangat rohani sekali. Sangat agamawi sekali. Sehingga ketika melihat suku lain di luar daripada bangsa lain di luar Yahudi, mereka pandang rendah. Karena aku paling rohani, akulah umat pilihan Tuhan. Di wilayahku ada bait Allah yang begitu indah, yang luar biasa. Bangsa lain gak punya apa-apa. Nah, kesombongan ini yang sering kali digunakan Yesus untuk kemudian meninggikan orang Samaria yang sangat tidak diperhitungkan di mata orang Yahudi. Nah, di dalam hal ini Yesus juga tinggikan orang Samaria ini. Karena gini, buat orang Yahudi, dia merasa sangat rohani, dia merasa punya hukum, dia merasa punya bait Allah, dia punya merasa umat pilihan Tuhan. Tetapi Mesias yang ada di depan matanya, dia gak akui itu. Maka dibukalah kepada bangsa Samaria. Sehingga bangsa Samaria lah yang nangkep rencana Tuhan. Perempuan Samaria ini contohnya, dia nangkep tujuan hidupnya menjadi alat yang luar biasa. Jadi ternyata gini, bukan soal status untuk mengalami Tuhan itu, bukan soal jabatan untuk mengalami Tuhan, bukan soal ras, bukan soal etnis, bukan soal suku bangsa, tetapi keputusan diambil oleh siapapun juga untuk mengambil langkah untuk cari Tuhan dan mengalami Tuhan. Siapapun akhirnya bisa mengalami dan nangkap rencana Tuhan. Jadi gak peduli latar belakangnya mau siapa kayak. Siapa yang punya kerinduan, siapa yang mengambil langkah cari Tuhan, pasti ngalami Tuhan. Kalau biasa hari Natal kan saya suka pakai contoh orang Majus. Siapa sih orang Majus? Ini kan orang di luar Israel yang tidak diperhitungkan, yang nggak tahu siapa, cuma ahli perbintangan aja. Tapi buat mereka, ketika melihat ada bintang di atas di langit yang bukan bintang biasa, bintang yang menunjukkan lahirnya seorang raja, tapi kita nggak tahu raja siapa ini. Mereka bisa aja setelah melihat bintang itu, mereka bisa aja berdiskusi ceramah panjang lebar tentang makna bintang itu dan lain-lain, bisa aja. Tapi mereka memutuskan, yuk kita cari bintang itu.
Kita ikuti bintang itu kemana bintang itu bergerak. Dimulai ketika ada sebuah kerinduan, ditambah dengan tindakan pencarian, sama dengan sebuah perubahan dahsyat. Orang Majus ini kan akhirnya cari Yesus, cari mengikuti kemana arah bintang itu bergerak. Ada seorang hamba Tuhan yang membahas sekian lama diperkirakan. Boleh aja silakan. Singkat cerita mereka sampai di Yerusalem dan mereka menghadap Herodes, dan dia berkata, kami dengar ada raja yang mau lahir, karena bintangnya nyata banget dan bintang ini gak pernah ada lagi yang menandakan lahirnya seorang raja. Kami dengar ada raja yang mau lahir ya. Herodes kaget, hah? Raja dari mana? Kemudian Herodes kumpulkan dengan para imam. Benar gak sih ada raja yang mau lahir? Terus imam itu bilang apa? Iya tuanku, ada raja. Di mana? Menurut kitab sih di Bethlehem. Tahu banget itu imam. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang ngalami Yesus? Berjumpa dengan Yesus. Siapa yang ngalami menyembah kepada Yesus? Orang Majus itu. Imam yang tahu persis lokasinya. Dia gak ngalami apa-apa. Karena apa? Dia cuma sekedar tahu, tapi gak mengalami, gak membangun sebuah keterhubungan. Orang Majus yang jalan dari jauh ini mengikuti kemana bintang, akhirnya dia mendapatkan Yesus. Dan dia menyembah. Ini membuat orang ngalami, maka pulanglah mereka dengan sukacita, karena mereka berjumpa dengan Sang Yesus itu, dengan Yesus Sang Raja yang baru lahir itu. Nah mari Bapak Ibu Saudara, sebab itu yang poin yang pertama, yang panjang benar poin yang pertama. Poin yang pertama adalah gini, arahkan pandangan kita dari dalam diri sendiri kepada tujuan Tuhan. Jangan berhenti di kerinduan, tapi sebuah tindakan, kerinduan besar tambah tindakan besar sama dengan perubahan besar terjadi. Orang Majus ngalami Tuhan dan dia pulang dengan sukacita. Ya bulan Oktober ya, udah dekat lah ngomong Natal ya. Sekarang yang kedua, tentang pandangan. Nah sekarang yang kedua, arahkan pandangan dari cara sendiri kepada cara Tuhan. Ini prinsip lagi, prinsip tentang hukum natural menjadi hukum supranatural. Bapak Ibu Saudara, saking terbiasa kita beraktivitas sebagai orang percaya nih, sebagai orang Kristen nih, beraktivitas. Kadang-kadang seringkali banyak orang percaya yang udah gak mengintrospeksi yang dia lakukan ini cara sendiri apa cara Tuhan. Udah saking rohani benar, udah saking tiap hari ada di dalam hal-hal tentang gereja. Kadang-kadang kita gak menyadari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Mari kita cek, benar gak cara Tuhan? Apakah kita udah mulai pakai cara sendiri yang kita anggap udah cara Tuhan? Kita menganggap hal-hal yang gak berkenan udah kayak biasa. Nah ini yang Tuhan ingatkan kita juga tentang pandangan ini. Seringkali kita udah anggap kayak biasa dan udah rohani kok Pak gitu ya. Nanti mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga apakah ini cara Tuhan bukan? Ya. Jangan sampai dusta udah dianggap kayak biasa gitu ya. Makanya kadang-kadang ya kalau saya berhadapan dengan orang yang jelas-jelas berbohong, kemudian dia ngajak debat, saya bilang enggak deh. Kalau kamu berprinsip begitu silahkan aja. Kenapa? Kita bersoal jawab dengan dia. Dia berani bohong, saya memutuskan atau tidak mau berdusta, ngapain? Capek nggak? Berhadapan dengan orang dia berani melakukan ini itu, sedangkan kita menjaga untuk nggak supaya jangan salah sama Tuhan. Saya bilang enggak deh. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara kita perlu perhatikan ya, cara-cara prinsip-prinsip ini kita harus ingatin lagi cara Tuhan bukan. Kadang-kadang memanipulasi keadaan dan lain. Ini cara Tuhan apa cara diri sendiri? Tapi mari kita mulai terus sama-sama belajar ya, untuk ini cara Tuhan bukan, ini cara Tuhan. Karena gini, waktu kita mau fokuskan dari cara sendiri kepada cara Tuhan, kita akan melihat ada perubahan dari perkara natural menjadi perkara supranatural. Modalnya di situ. Kita buka Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah ini percakapan Yesus kan sama murid-muridnya. Nah oke. Di poin ini saya akan memberikan perbandingan. Kalau poin 1 kan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di poin 2 ini percakapan Yesus dengan murid-murid.
Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca satu perikop atau satu pasal, kita lihat seringkali penulis mencoba membandingkan sesuatu. Seperti saya pernah bilang kan, di Perjanjian Lama kan, kadang-kadang di dalam raja-raja, di dalam sekitar Samuel dan lainnya, sebetulnya kan cara penulis mau lagi bandingkan Daud dengan Saul. Nah kadang-kadang ada sebuah pengulangan yang sama. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, kemudian ada percakapan Yesus dengan murid-murid. Kadang-kadang itu berlaku sejajar. Wih, jadi kayak lagi ngajar. Oke, sekarang kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu murid-murid ke kota pergi beli roti kan, itu di awal Yohanes 4. Waktu murid-murid pergi ke kota, ngapain sih beli ke kota? Beli makanan. Ngapain ke kota beli makanan? Kenapa? Bukan hanya mereka lapar, maklum, jalan udah jauh. Dia juga sekalian beli makanan buat gurunya. Murid-murid ke kota karena ingin makan. Nah, di saat yang sama, Yesus lagi bicara dengan perempuan Samaria yang juga lagi lapar. Dan dia juga butuh makanan. Cuma dua kelaparan yang berbeda kan. Makanya lagi ada perbandingan, dua kelaparan yang berbeda. Satu lapar perut, satu lapar memang aduh hidupnya udah kering, pengen diisi, udah haus banget. Satu diisi sama roti, mungkin dia beli roti. Satu lagi diisi dengan air yang membuat dia nggak pernah haus lagi, dan air itu berasal daripada Yesus. Makanya waktu murid-murid kembali kan, dia langsung melihat si perempuan Samaria itu gak lama kemudian meninggalkan tempatnya dan pergi. Nah itu karena apa? Dua perbandingan lagi. Murid-murid pulang dari kota karena udah kenyang, sekalian beli makanan buat gurunya. Perempuan Samaria, waktu murid-murid datang udah dekat Yesus lagi bicara dari jauh, dia melihat sama bisa. Perempuan itu juga sudah kenyang. Buktinya apa? Dia langsung tangkap. Kekenyangan wanita ini menangkap tujuan Tuhan di dalam hidupnya, dan itu membuat dia meninggalkan tempayannya dan dia pergi ke wilayah untuk memberitakan siapa Yesus. Ada dua kontras yang selalu beriringan di situ. Lagi-lagi tentang orang Yahudi dengan orang Samaria. Yang Yahudi lagi-lagi tidak menangkap tentang apa-apa, yaitu dalam hal ini murid-murid Yesus. Yang Samaria udah nangkep tujuan Tuhan dan langsung pergi bertindak. Karena ada hal besar yang Tuhan percayakan. Nah ini yang membuat Yesus, waduh, perlu ngomong juga nih sama murid-murid. Masa sih yang nangkep perempuan Samaria loh? Ini mereka dari tadi kemana aja? Dan nangkepnya kan salah melulu. Makanya terbukti kata murid-muridnya datang dekat Yesus, dia bilang, nih guru makanlah. Ini yang membuat Yesus perlu menjelaskan lagi soal makanan. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Oh guru, emang ada yang datang orang lain ngantar makanan buat guru? Lagi-lagi ditangkap salah. Lalu Yesus bilang, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Nah, jadi perlu Yesus meluruskan cara pandang muridnya itu. Sampai akhirnya Yesus bilang, ya sekarang lihat. Di situ dituliskan, murid-murid berkata 4 bulan lagi waktu menuai. Nah, di situ membuktikan yang ngomong itu adalah, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini Yesus yang bicara. Artinya apa? Murid-murid bilang, sebelumnya mungkin ya, ada percakapan. Ketika dia melihat ladang-ladang yang ada di wilayah Samaria, belum terlalu menguning amat, murid-murid menaksir, kira-kira 4 bulan lagi nih musim menuai guru. Nah tapi Yesus lagi mau bawa dia kepada pengertian penuaian, bukan tentang ladang, tapi ladang yang dalam tanda kutip adalah banyak orang-orang di luar sana yang perlu diberitakan. Nah, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus lagi samain, mengajak murid-muridnya untuk menyamakan persepsi, cara pandang. Maka Yesus bilang, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Nah yang menarik ini, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah itu bukan cuma sekedar, oke, kalau sekarang nih, misalnya saya buka jendela, yuk lihat sekeliling dan pandanglah. Nah kata lihatlah sekeliling dan pandanglah adalah gini, bukan cuma buka gordeng lihat, oh iya, jalanan, jalan layang dan lain-lain. Tapi kata ini mengandung ini, yuk lihat, buka itu dan lihat, dan pandang dengan saksama. Apa yang kamu tangkap? Adakah maksud Tuhan di situ? Apa yang kamu pelajari dari apa yang kamu lihat itu?
Nah, kata itu maknanya seperti itu. Memandang dengan saksama, dengan melibatkan emosi. Maksudnya gini, apa yang kamu tangkap ketika kamu melihat di luar sana yang begitu luas gitu? You pandang baik-baik. Apa yang kamu pelajari? Sampai bandingkan dengan apa yang kamu pandang selama ini. Nah, kurang lebih itulah maksudnya. Yesus lagi mengajarkan ini. Kamu kan bilang 4 bulan lagi waktu menuai. Karena cara pandang murid-murid menuai 4 bulan lagi adalah tentang ladang-ladang tadi. Tapi Yesus bilang inilah waktu penuaian itu. Lalu Yesus soalnya banyak ayat banget ya. Tapi yang saya mau sampaikan gini, Yesus gak lama bilang begini, penuai dan penabur sama-sama bersukacita. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, gak lama setelah percakapan Yesus dengan murid-murid, datanglah orang-orang Samaria tadi. Bukan orang Samaria tadi, datanglah banyak orang Samaria kepada Yesus. Dan pengen dengar langsung dari perkataan Yesus. Kan kaget kan? Ini orang datang dari mana nih? Barusan perempuan Samaria itu pergi kan? Tiba-tiba datanglah orang berbondong-bondong menemui Yesus dan pengen dengar perkataan. Ternyata gini, inilah hasil pemberitaan daripada wanita Samaria tadi. Maka datanglah. Maka Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Jadi prinsip penuaian yang dimaksud Yesus adalah gini, yang ditabur sama perempuan Samaria, tiba-tiba tuaiannya datang sendiri. Nah, Yesus lagi mau memberikan pengertian kepada murid-murid gini, engkau akan menuai apa yang tidak kamu tabur. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara jalan ke sebuah pegunungan atau sebuah taman rumput atau lagi outing, kemudian ada pohon yang buahnya gampang dipetik, apa ya? Saya nggak tahu lah, kok nggak mungkin cabai ya? Cabainya bagus lah gitu ya, nggak mungkin. Pasti buah apa gitu. Kita sadar nggak siapa yang nanam kan? Ujuk-ujuk kita yang makan gitu. Siapa yang nabur? Kita nggak mau tahu. Yang penting aku menuai. Nah, yang Yesus lagi ajarkan gini, kamu akan menuai apa yang tidak kamu tabur. Artinya ini betul-betul sebuah musim yang luar biasa kan? Tiba-tiba datanglah orang Samaria. Yang nabur siapa? Perempuan Samaria. Yang nabur siapa? Orang lain. Nah, inilah masa di mana gini, kita akan menikmati tuaian yang kita nggak tabur. Tapi juga jangan lupa, hasil taburan-taburan kita, orang lain pun bisa orang lain yang menikmatinya. Saya pernah memberitakan firman, orang itu terima Yesus dan orang itu dibaptis. Ternyata saudaranya bilang, kami udah 30 tahun berdoa untuk orang itu. Kami udah injilin dari sejak kecil, dari sejak muda. Orang itu nggak mau. Ya. Artinya ada taburan-taburan yang dilakukan oleh pihak keluarga, teman dan lain-lain kepada orang ini yang nggak dapat. Tapi taburannya udah banyak. Tinggal bagian saya nuai, gitu. Atau sebaliknya, ada banyak orang yang pernah mungkin saya tabur, yang pernah mungkin kita tabur dimanapun. Dan kita nggak tahu, tiba-tiba suatu hari ketemu. Saya pernah ketemu ya, orang ini dulu nolak banget, hari ini udah jadi hamba Tuhan. Dia bilang, wah ada yang nuai. Tapi itu sukacita Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus bilang, yang nabur sama yang nuai semua sama-sama bersukacita. Bisa kita bayangkan musim apa yang sedang terjadi ini? Nggak nabur bisa nuai. Nah, kalau kita kembali kepada janji Tuhan, akan ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah bunga-bunga, buah-buah, pohon-pohon dan lain-lain bermunculan. Itu akan terjadi dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu kalau kita mau mengarahkan pandangan kita dan melihat apa yang Tuhan lakukan lewat kehidupan kita, banyak hal yang kita nggak sangka-sangka. Tapi kalau kita berkutat fokus kepada diri sendiri, dan kita nggak mau tahu apa yang Tuhan, nah kita nggak akan mengalami apa-apa di situ. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Cara kita berpikir dan cara kita bertindak sebagai orang percaya dalam berbagai hal seringkali terpatok dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, mulai kita pakai prinsip-prinsip kerajaan surga, cara berpikir kita, apakah ini cara kita sendiri atau cara Tuhan. Dan dari situ kita akan melihat hal-hal natural akan berubah menjadi hal-hal yang supranatural. Kita akan melihat hal yang luar biasa. Ini yang saya tangkap daripada pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan.